wa illa dzikri walil alamin. Manna'in lil khairi mu'tadin asim. Hafalannya. Kamu salah hafalannya? Cuma lupa doang. Depan doang. Lupa doang. Salah. Tentang makhraj tidak dikomentari. Hebat berarti. Karena Ufel hari ini gimana? Bagus. Komentarnya tidak ada. Sama dong. Jido, DJOB, good job, asik. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk mereka. Sini. Gabung lagi sama Kak Irfan. Oke. Silakan Kak Nabila. Baik, Al-Fatih. Al-Fatih mau pulang. Bener. Ya, udah tahu basmalah udah siap lama mikirnya. Kemarin lupa tahu sama basmalahnya. Sekarang tahu basmalahnya ingat. Jawabannya lupa atau gimana? Hilang? Tadi kenapa lama? Kan harusnya baca ayat sebelumnya. Ya dia baca soal. Tapi udah gitu diperbaiki sudah bagus. Udah bagus. Ya namanya juga anak-anak Kak. Iya, baru 6 tahunnya belum Ya, tentu betul. yang udah apa kita coba tes Kak Irfan. Oh, yang namanya juga orang tua Kak. Jadi ini tantangan yang luar biasa untuk anak di usia 6 tahun dan 8 tahun ini luar biasa. Yang pertama buat Al-Fatih. Tadi cukup lama mikir tapi ketika sudah dapat kuncinya, Al-Fatih dapat kuncinya, di pertanyaan-pertanyaan berikutnya menjawabnya dengan sangat cepat. Di jawaban ya, yang pertama, innama nut'imukum liwajhillah. Mungkin karena sudah dapat jawabannya, bacanya tergesa-gesa. Sampai ada la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Madnya kurang panjang ya, harusnya jazaan. Tapi alhamdulillah jawab soal yang lain bagus dan juga bacaannya sudah sempurna ya. Barakallah. Baik, berikutnya buat Alifa. Tadi Alifa nyambungnya kemana Alifa? Hah? Ya, jadi awal kosakatanya mirip Kak Irfan, tapi ada di ayat di surah yang lain. Oh, pindah surat? Iya, pindah surat. Dan itu surahnya juga cukup jauh ya. Fadharni wal mukadzibin itu lompat ke surah Al-Muzammil. Tapi mungkin dia sadar, kok beda gitu ya. Jadi ketika diulang lagi, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits, balik lagi ke surah Al-Qalam. Dan ini perlu diperhatikan hafalannya lagi ya, Alifa ya. Tapi dari segi bacaan buat Alifa sudah bagus, cuma perlu diperhatikan ketika membaca idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Huruf-huruf tebalnya saja perlu ditingkatkan kembali ya. Tepuk tangan dong buat Al-Fatih dan juga Alifa. Al-Fatih, kemarin ini semangat banget, kenapa sih? Katanya yang nonton di sini ada teman kamu ya? Mana? Maca. Mana sih? Itu? Dua-duanya, siapa namanya? Maca. Siapa? Maca. Yang maca yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Kiri. Kau yang kanan? Yang angkat tangan. Yang angkat tangan. Kau yang satunya lagi? Gak kenal. Gak kenal. Temen di mana? Waktu di Bekasi. Wow, waktu di Bekasi. Kamu emang pernah tinggal di Bekasi? Pas TK-nya? Terus sekarang di Balikpapan? Bilang dong, makasih udah hadir gitu. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih ya, tepuk tangan dong buat temennya tuh datang. Oke, pantesan senyum-senyum terus. Oke, lanjut Abi. Al-Fatih kemarin waktu hampir pulang tersendat. Kalau baca ta'awudz itu harus dengan hati, dengan khusyuk. Jadi jangan hanya lewat jelisan. Jadi nikmatnya baca Quran, diterimanya doa itu kalau kita bersama hati. Nah, udah ngerti nggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu artinya apa? Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk.
Nah, Tuh kan? harus ngerti juga ya. Iya, jadi itu doa minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai ada setan yang mengganggu. Yang dibaca Al-Fatih tadi surah Al-Insan. Surah Al-Insan ini pemirsa rahimakumullah bercerita tentang hakikat manusia. Makanya Al-Insan artinya manusia. Bahwa manusia ini harus tahu diri. Lam yakun syai'an madzkura. Asalnya kamu itu tidak ada. Merasa nggak butuh Allah. Azan nggak dijawab. Ramadan disia-siakan. Sibuk dengan yang sia-sia. Kata Allah, kamu tuh punya akal. Ayo deketi aku, kamu itu bersama aku, kata Allah. Nah ini semua diingatkan dalam surah Al-Insan. Makanya dalam surah Al-Insan itu dibagi dua. Nanti kata Allah, ada yang kafir, ada yang bersyukur. Nah nanti masing-masing ada tempatnya. Yang kafir di neraka, yang bersyukur di surga. Terima kasih Abi Amir Faisal Fatwa, tepuk tangan buat Abi. Kodani Slim, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih, Alifah, insyaallah. Alhamdulillah. Sebagaimana tadi juga dijelaskan oleh Abi ya, bahwa itulah Al-Quran ya. Selain dipilih sebagai bahasa Al-Quran karena keluasan maknanya, ternyata ketika kita ngelihat Al-Quran itu sebagai obat, ada kata syifa itu diulang 4 kali di dalam Al-Quran. Yang 3 itu merujuk kepada Al-Quran, yang 1 merujuk kepada yang keluar dari perut lebah. Sehingga sebetulnya kalau misalkan ada dokter yang belum bisa nyembuhin penyakit, belum ada obatnya, karena selama ini mereka cuma mencari 1 dari 4 segala pengobatan yang ada. Sebetulnya Al-Quran ini amat sangat jadi obat bagi hati. Sehingga tadi senang pas di awal, dibaca ini dipilihnya Al-Baqarah 129 nih. Itu doanya Nabi Ibrahim yang nanti dijawab oleh Allah di surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Itu ada 4 yang mirip-mirip ya. Di Al-Baqarah ada 2, di 129 sama 151. Ali Imran-nya di 164. Sama yang di Al-Jumu'ahnya ayat ke-2. Bahwa ternyata pendidikan dalam Islam pun ketika kita udah ngaji tujuannya nggak cuma sekedar ya ini alhamdulillah nanti akan dapat kebaikannya, akan dapat orang menyukai dan yang lain-lain, insyaallah. Ya, tapi ternyata di situ disebutkan bahwa tujuannya adalah semakin kita dekat dengan Al-Quran adalah wa yuzakkihim, di situ menyucikan jiwa. Pernah ada yang nanya kayak gini ya, kok saya udah ngapalin tapi sehari kok susah banget, udah ngejaga sholat 5 waktu ditambah yang sunnah-sunnah, tapi kok sehari cuma dapat setengah halaman, itu juga lupa lagi. Ada temen tuh kok sholat aja bolong-bolong tapi sehari bisa nambah 4 lembar loh hafalan baru. Kenapa dia menghafalnya berhasil dan aku menghafalnya gagal? Guru kami dulu jawabnya kayak gini, yang menghafalnya berhasil itu yang karena hafalannya dengan hafalannya tambah takut sama Allah, tambah dekat sama Allah, tambah banyak sujudnya, tambah baik ke manusia yang lain. Kalau cuman sekedar banyak terus akhirnya ngambek, nggak dijadiin imam ngambek, dijulitin, bagusan juga saya. Dalam hati itu padahal sambil sholat, dalam hati padahal bagusan kayak gue misalkan gitu. Nauzubillah. Habisilah. Oh, berharap sekali ini anak-anak luar biasa ini ke depannya setelah tidak hanya hafal, jiwanya terbersihkan, jadi pemimpin mereka amanah, jadi orang kaya mereka dermawan, jadi ulama, jadi cahaya bagi umat. Udah kalau udah dekat sama Al-Quran, bismillah. Oke, Alifah Al-Fatih, terima kasih ya. Tunggu penilaian dari Dewan Juri. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Al-Fatih, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke belakang. Udah cepet. Oke, karena Kak Irfan akan memanggilkan nih sahabat kita semuanya. Bersama dengan papahnya, ini dia Naja. Ini Naja. Tepuk tangan untuk papa dan juga Naja. Sehat papa? Alhamdulillah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Naja, seneng gak Naja ada di sini? Alhamdulillah Kak Irfan, senang sekali. Senang sekali ya, Kak Irfan juga senang. Hampir setiap tahun Kak Irfan ketemu dengan Naja bersama dengan papa. Alhamdulillah Kak Irfan bisa ke Habis Indonesia lagi setiap tahun. Ya. Alhamdulillah. Tapi ada yang berbeda dengan tahun ini. Kita lihat bersama tayangan berikut. Wal yaumil mau'ud
Apabila para sihir datang, Musa berkata, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Oke, itu halaman berapa? 218. 218. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ada yang berbeda dengan tahun ini. Dari tahun 2019 dan kegiatan-kegiatan Hafiz di tahun-tahun berikutnya. Mamanya Najah yang biasa selalu mendampingi. Ada papa juga di sana tapi mamanya yang selalu mendampingi secara langsung di panggung. Betul Kak Irfan. Turut berduka cita. Terima kasih banyak Kak Irfan. Insya Allah almarhumah sudah melakukan hal baik yang banyak sekali di dunia ini. Amin, insya Allah. Najah, masih ingat tadi? Masih. Kamu di panggung ini dari kecil sampai sekarang udah dewasa. Ketika mama meninggal, Najah lagi di Jakarta katanya ya? Lagi di Pekanbaru. Di Pekanbaru? Iya. Ya. Kemudian transit di Jakarta. Kemudian Najah pas tahu itu pas sudah sampai di sana atau di Jakarta juga sudah dikasih tahu? Pas sudah nyampe Lombok, pas sudah sampai jenazah mama. Tapi sempat menyolatkan ya? Sempat imam. Jadi imam. Jadi imam. Beda, ada mama dan tidak ada? Beda sekali Kak Irfan. Beda sekali. Yang bisa nemenin aja si Arthur ya itu mama. Ya. Sekarang mama tiada, papa yang dampingi ya? Ya, Siarnya nggak berhenti kan? enggak. Apa yang suka Najah doakan untuk mama? Setiap hari aja ngaji 3 juz sehari Kak Irfan. Nih, sampai 5 juz sehari. Persembahkan untuk mama. Ya. Mama suka mengeluh sakit nggak ketika pas lagi Gak sakit? pernah, Gak pernah. Sama sekali. sama sekali gak pernah. Tapi Najah tahu kalau mama saat itu sakit atau tidak. Tahu. Bahkan kita aja bersama Abi dan Kanbila ya. Terakhir bertemu itu di Ramadan tahun lalu. Di acara Festival Hafiz Oh di di Tangerang. Tangerang. Saat itu mamanya masih nganterin. Terus menghampiri kita. Ke Kak Irfan juga di panggung. Memberitahukan saja mungkin saat itu almarhumah takutnya tahu dari orang. Akhirnya ngomong katanya, saya lagi sakit kak. Udah gitu saja. Begitupun ke Kanabila dan Abi pastinya. Dan ketika di hari terakhirnya beliau bulan Juli ya? Bulan Juli 2024. Tanggalnya masih Tanggal ingat? 15. 15 Juli. Kan kita ada grup, semua orang tahu masuk ICU. Di kondisi kritis kita semua tahu dan kita sama-sama mendoakan. Kemudian berapa menit kemudian innalillahi masya Allah. Najah sehat terus ya? Alhamdulillah. Insya Allah. Kuat ya kamu ya? Insyaallah. Tenang, percaya Najah banyak yang menjaga. Dan Najah akan dijaga langsung oleh Allah, betul ya? Insya Allah. Itu yang disampaikan Insya Allah Imam. Kak Irfan. Ya. Memang ketakutan semua orang tua, terutama orang tua yang punya anak ABK Kak Irfan ya. Dulu di Solo kami juga selalu mendengar itu setiap hari. Bagaimana anak yang diterapi, salah satu ketakutan terbesarnya kalau mereka mendahului. Malah ada pernah salah satu sahabat kami di Solo itu yang astagfirullah, saya nggak tahu apa itu salah ya, tapi seperti itulah ungkapan orang tua. Ya Allah, kalau seandainya saya yang duluan dari anak ini, mohon kau cabut juga nyawanya. Ya Allah. Sampai seperti itu, saking ketakutannya nggak ada yang urus, nggak ada yang ini. Tapi alhamdulillah kakak Najah punya
banyak keluarga. Selain karena keluarga dari darah, alhamdulillah banyak yang sayang sama kakak Naja, banyak ikut ngurus lah ke Irfan. Ya, yang di situ ya. Insya Allah Kak Naja nggak kekurangan kasih sayang ya, Nak ya. Ya. Insya Allah. Sekarang jadi papa yang nganter-nganter kemana-mana? Ya, saya sekali waktu sama Sekali waktu. kakak sepupunya yang biasa. Oke, ketika pas kejadian, papa lagi dampingin mama pasti ya? Iya, saya lagi damping, saya nggak pernah berani ninggalin Kak Irfan. Dan Naja sedang siar, perjalanan siar. Iya, dan itu juga syiar yang pertama kali Kak Naja setelah bertahun-tahun. Karena memang ada hutang janji kami lah. Yang pada saat itu Naja sebelumnya kan meskipun ada yang banyak yang ngundang Kak Irfan ya, tapi karena kondisi mama saya lihat juga naik turun, proses perawatannya tidak sampai, sempat kami bawa keluar juga Kak Irfan untuk memperbaiki kondisinya. Tapi qadarullah ya, begitu pulang malah saya lihat agak drop. Tapi Masya Allah saya nggak tahu juga tuh kenapa mama kok tiba-tiba ngomong sama Kak Naja. Kak Naja, ayo nak siar aja, nggak usah pikirin mama lah. Jadi selama mama sakit itu siarnya agak dihentikan dulu. Hampir vakum, selain memang untuk bayar janji lah ya, karena beberapa kali sudah tercancel terus. Ya. Mama ini punya harapan, kita nggak tahu Pak doanya siapa yang Allah ijabah ya. Jadi kita minta saja. Jadi kami sempat buat video Kak Irfan untuk ditayangkan di Riau di jemaah sana, mohon doa kesembuhan. Kita nggak tahu Allah ijabah itu dari mulut siapa, dari hati siapa yang khusus. Dan itu perjalanan yang diizinkan pergi siar justru di sana ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tapi insya Allah ya iya. kuat. Naja tetap semangat ya. Dan Masya Allahnya Kak Irfan, Naja ini nggak pernah, Allah memang kasih dia kemampuan ya, bukan kasih mungkin ya, memang Allah tidak izinkan dia untuk memikirkan hal-hal lain. Jadi Naja ini kalau ditanya tentang mamanya, Naja bilang kalau Naja ngirimkan hadiah 3 juz Quran. Jadi memang sudah Allah bentuk dia lah di dalam hati dengan dia kirimkan itu. Belum lagi mungkin salah satu tuan guru di Lombok tuh pernah ngomong begitu. Kalau seandainya almarhumah disuruh memilih untuk kembali atau diam di tempat itu, Abi, katanya insya Allah mama kan lebih memilih diam menunggu keluarganya di sana. Jadi mungkin itu salah satu yang buat kami semua insya Allah lebih ikhlas lah melepas. Ya insya Allah. Dan ini, Masya Allah rezeki kita terhingga mendiakan anak yang setiap hari berdoa dan menghadiahkan bacaan Al-Qurannya 3 juz sehari untuk 3 juz sampai 5 juz. Sampai 5 juz justru. Wah, ini cita-cita para orang tua juga ya, Masya Allah.